Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Evita Kustiarini, NPM 1701030036. Di sini saya akan mempresentasikan permainan dalam layanan BK dengan dosen pengampu Suharni, Sarjana Pendidikan Magister Psikologi, yang ditugaskan untuk membuat game ataupun permainan yang nantinya akan diberikan oleh peserta didik dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, berikut ini adalah game buatan saya yang saya beri nama Tega, yang artinya tebak gaya. Nah, uraian permainannya yaitu dalam permainan tebak gaya ini peserta didik tidak boleh berbicara sama sekali, tetapi bebas dalam bergaya untuk mengekstafetkan gambar berupa gerakan yang nantinya akan ditebak oleh teman yang lainnya atau peserta didik yang lainnya. Nah, dalam hal ini permainan tebak gaya ini dibutuhkan kreativitas dalam memperagakan gerakan yang nantinya akan diberikan oleh konselor kepada pemimpin kelompok dalam permainan beregu ini. Permainan tebak gaya ini dilakukan secara berkelompok dengan masing-masing jumlah anggotanya 4 orang. Nah, selain itu diperlukan juga rasa percaya diri peserta didik, karena biasanya peserta didik ini merasa malu, takut, nervous, gugup, dan lain sebagainya ketika ia diminta untuk maju ke depan. Nah, harapannya dengan adanya permainan ini peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam hal apapun. Permainan ini dapat digunakan untuk mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Tinggal kita menyesuaikan materi ataupun gambar yang akan digunakan ataupun akan diperagakan dalam permainan ini sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nah, kali ini yang saya buat ini adalah untuk jenjang sekolah dasar ataupun SD. Nah, tujuan permainan ini adalah yang pertama, untuk melatih kreativitas peserta didik dalam memperagakan gambar yang nantinya akan ditebak oleh teman-temannya. Lalu yang kedua, melatih peserta didik untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam hal apapun, tidak takut dan tidak merasa nantinya kalau takut kalah ataupun salah, dan tidak mudah putus asa. Lalu yang ketiga, melatih daya ingatan dan imajinasi peserta didik mengenai sesuatu hal yang baru. Bidang bimbingan dalam permainan tebak gaya ini yaitu merujuk pada pribadi dan belajar. Waktu ataupun durasi yang digunakan dalam permainan tebak gaya ini sekitar 20 menit. Alat atau bahan yang digunakan untuk membuat permainan ini adalah yang pertama gunting, yang kedua kardus, yang ketiga kertas manila, yang keempat penggaris, yang kelima pisau, yang keenam gambar printout, yang ketujuh selotip, yang kedelapan lem kertas ataupun lem kastol. Cara pembuatan dari permainan tebak gaya ini yaitu yang pertama, potong kardus menjadi bentuk persegi dan lapisi kardus tersebut dengan kertas manila, lalu rekatkan dengan menggunakan lem kastol agar terlihat rapi. Lalu yang kedua, gunting gambar printout sesuai dengan selera, lalu tempelkan pada kardus ini, pada kardus tersebut. Lalu yang ketiga, buatlah kardus-kardus berukuran kecil seperti ini. Nah, buatlah seperti itu, lalu kemudian tempel dan rekatkan
pada masing-masing gambar. Jadi seperti ini contohnya, dengan menggunakan selotip agar tidak mudah lepas. Lalu selanjutnya langkah permainan. Langkah permainan yang pertama, peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang masing-masing anggotanya berjumlah 4 orang. Lalu yang kedua, di mana dari kelompok yang maju nanti salah satu dari mereka akan ditunjuk untuk menjadi pemimpin kelompok. Tapi ini nanti akan bergantian dengan peserta didik yang lain. Jadi tujuannya itu supaya bisa merata dan mereka semua bisa merasakan menjadi seorang leader. Lalu yang ketiga, sebelum konselor memberikan clue berupa gambar yang nantinya akan diperagakan oleh pemimpin kelompok, maka untuk para anggotanya itu diminta untuk berbalik badan ataupun menutup mata supaya ia tidak bisa mengetahui gambar yang nantinya akan ditebak. Lalu yang keempat, konselor memberikan gambar kepada pemimpin kelompok. Yang kelima, pemimpin kelompok memperagakan gambar yang telah diberikan oleh konselor dan diberikan kesempatan pengulangan gerakan selama 2 kali pada setiap anggotanya. Lalu yang keenam, untuk para anggota yang lain ini diminta untuk menirukan dan mentransferkan apa yang telah diperagakan oleh pemimpin kelompok hingga pada anggota kelompok yang terakhir. Lalu yang ketujuh, bagi anggota kelompok yang terakhir diminta untuk menebak peragaan yang telah diperagakan oleh pemimpin kelompok ataupun pada peserta yang berikutnya. Nah, berikut akan saya contohkan atau saya praktekkan mengenai cara bermain tebak gaya ini. Nah, di sini saya akan bermain dengan 3 orang ini, adik-adik saya. Nah, caranya nanti untuk pemimpin kelompoknya ini, nah nanti ini akan saya kasih clue berupa gambar yang nantinya akan diperagakan oleh pemimpin kelompok ini sebagai leadernya. Lalu nanti saya yang juga ikut memperagakan setelah pemimpin kelompok memperagakan, habis itu lalu saya akan mentransferkan kepada ini. Nah, ini nanti yang menjadi anggota terakhir dan ia akan nanti akan menebak ataupun menjawab peragaan yang telah diperagakan oleh peserta didik yang sebelumnya. Mohon maaf, hadap ke sana. Nah, oke, kau. Oke. Pisang. Ya, seperti itulah cara permainan dari tebak gaya ini. Lalu yang selanjutnya evaluasi dan refleksi, yaitu yang pertama, siapakah peserta didik yang kreatif dalam memperagakan permainan tebak gaya ini. Lalu yang kedua, apakah ada kesulitan peserta didik dalam memperagakan gambar yang nantinya akan ditebak oleh teman-temannya. Lalu yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam memahami dan menjawab peragaan yang diperagakan oleh pemimpin kelompok. Lalu poin belajar yang diperoleh dari berbagai pertanyaan dan diskusi konselor dan guru BK
serta fasilitator memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh poin-poin belajar sebagai berikut. Yang pertama, dalam permainan ini peserta didik tidak hanya diminta untuk memperagakan gerakan, tetapi ia juga dilatih ataupun diasah untuk kreativitas peserta didik. Lalu yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir secara cepat dan imajinasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam segala hal. Lalu yang keempat, melatih peserta didik untuk memahami dan mengingat apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.